apa tuh eh apa namanya, edukasi ke masyarakat. Edukasi. Bagus artinya kita di samping itu juga kita ngangkat permasalahan yang di masyarakat, apa yang timbul di masyarakat kita angkat. Ini juga Pak, Gitu. wajib diangkat ya. Kopi. Filosofi kopi. Kenapa kalau ngopi diidentikannya dengan ngerokok dan masalah-masalah berat? Kalau ada masalah, wah ini mah harus bari ngopi. Wah lamun aya kerungsing, ieu mah kudu ngopi. Kunaon ta filosofina teh? Basa-basi aja itu. Oh basa-basi. Iya. Tapi bener Kadang-kadang kadang-kadang lamun kalau lagi ngantuk juga, ini harus ngopi. Semua. ya itu kan berat juga kan. Salah satu masuk Tapi kategori kalau ada berat. kopi, Mata kopi berat. susu beda lain pula. Secara psikologis manusia itu suka mencari pelarian. Pelarianna ke kopi gitu. Pelariannya ke kopi. Oh. Ya, emang. Kamu nanya awewe gelis pasti kan awewe gelis. Ya emang barengan lah kawannya rokok itu adalah kopi sih. Ya, hidup Nah, kopi tanpa kopi kurang lengkap tanpa rokok gitu kan. Dengan susu Tapi kan rokok enak. bisa hidup sendiri tanpa ngopi kunaon tah? Rokok bisa hidup sendiri kumaha? Iya, rokok mah bisa dinikmati sendiri tanpa kudu ngopi. Tapi kalau ngopi Pasti tidak kudu bisa rokok. dinikmati kalau tanpa rokok. Mana kopinya? Lagi dibikin sopnya mulai. Nah. Seperti Gimana ini. itu filosofi? Ini mari Filosofi ngopi. Mari ngopi. Ya. Di ini obrolan Kalau ganti susu gimana pokoknya? Ganti susu. Kopi susu. Misalkan kita mari ngopi, kalau ganti susu gimana ngajaknya? Mari nyusul gitu. Ya enggak apa-apa, mari nyusul. Apa enggak mari nenen? Boleh juga. Gimana enaknya bahasa suka-suka bahasa. Enggak ada aturan. Kalau kopi kan mari ngopi, kalau susu kan mari nyusu. oh iya ada berita Oh, mari nyusu, mari nenen. sanksi teguran di lisan kepada Kades Anu soal foto mesra dengan Kades Anu yang viral di TikTok ditolak oleh sejumlah tokoh masyarakat desa di salah satu desa Anu juga di kecamatan Anu. Sebagai bentuk kekecewaan, para tokoh masyarakat desa bla 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 langsung meninggalkan audiensi dan melontarkan kekecewaannya saat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD menyampaikan putusan bupati yang didelegasikan ke camat Thank you. untuk menyampaikan putusan sanksi berupa teguran lisan untuk kedua kades tersebut. Ini ada pernyataan dari Masyarakat. salah satu masyarakat yang diungkapkan oleh disebutkan banyak Asep Kurniawan, Asep Kurniawan itu bukan Asep Kurniawan mah tokoh-tokoh masyarakat yang kecewa di Jawa Barat ya. Kami mengaku sangat kecewa karena bupati hanya memberikan teguran lisan kepada kades. Kayaknya kumaha emang. Makanya kemana masyarakat maunya? Diberhentikan. Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat lainnya yang memilih untuk meninggalkan tempat audiensi. Oh jadi kemarin teh ada apa? Ada pertemuan Dengan tapi bupati. bukan dengan bupati, disampaikan kepada camat. Camat mungkin menyampaikan kepada warga gitu. Nah, mungkin warga yang tidak suka dengan keputusan tersebut meninggalkan meninggalkan rapat. Ya, itu pemberitaan masyarakat apa maunya? Adapun putusan sanksi untuk kedua oknum kades pelaku foto mesra disampaikan oleh kepala bidang menurut menurut DPMD sudah mengkaji putusan sanksi untuk kedua kades tersebut. Putusan sanksi didasari aturan yang mengatur terkait pelanggaran yang dilakukan kedua kades tersebut, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP 43, Permendagri, Perda serta Perbup. Aturannya yang jelas di Undang-Undang Desa. Oh jadi inti nama permintaan dari masyarakat itu untuk menginginkan mundur. Nah sekarang tinggal lihat syarat-syarat pemberhentian dan pemerintahan diberhentikan dengan tidak hormat itu kepada desa. Coba lihat di undang-undang tentang desa, di Permendagri ada semua. Coba tentang desa, tentang ini larangan kepada desa apa aja di situ ada. Itu masuknya apa? Masuknya
diantaranya tersangkut perkara pidana, atau mengundurkan diberhentikan itu, melakukan tindak pidana, terus tidak melakukan kewajiban sebagai kepala desa, macam-macam bang. Tidak situ. menjalankan tupoksinya. Tupoksi termasuk nggak itu coba di situ ada tentang larangan kepala desa. Iya sih, kalau kita berdasarkan aturan undang-undang atau peraturan desa atau peraturan bupati memang tidak ada unsur seperti Jangan itu. salah, ada hak nanti Tapi kepala desa tapi untuk kan balik. kita melihatnya Kalau ini berhentikan kalau tidak berdasarkan aturan, udah berhentikan, tapi tidak sesuai, ada kan nanti. tapi kan ini dampak sosialnya kepada masyarakat. Ya, tapi kan tidak bisa gitu. Justru masyarakat harus diberikan pencerahan. Pencerahan dalam hal Masalah ini. masalah ini. Apa sih yang menyangkut itu? Apakah ada pelanggarannya apa dengan kepala desa itu? Apa pelanggarannya? Tapi kan Cuma itu mah karena norma dilihat di muka umum lah, saya akan ada iya norma ketimuran. sosial. Nah, Kembali lagi ketimuran. kan Bahwa kita kan tidak layak lah dia berbuat gitu, cuma itu aja. iya, tapi kan kita Indonesia kan memang negara, Tapi ingat, negara Kalau kaya keinginan akan masyarakat, budaya. keinginan masyarakat mau diberhentikan harus ada dasar hukumnya, Bang. Karena apa? Berdasarkan tentang desa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri di situ. Nah, kalau dia ada. sudah mencemarkan nama suatu wilayah, nama instansi Mencemarkannya apa? dengan perbuatannya beliau itu Mencemarkannya apa? Coba nggak ada mencemarkan sih. Mencemarkan. tidak mencemarkan kumaha, orang dia udah jelas foto mesra berpegangan tangan. Nah, sekarang gini, Kita berdasarkan di suatu desa, ya, janganlah ke kepala desa, ke orang masyarakat. Ada yang berbuat jinah, betul-betul jinah. Apa kata orang situ begini? Wah, kamu mah sudah mencemarkan desa sini. Kan tidak. iyalah, tapi kan kalau semua perilaku ini dijalankan oleh masyarakat kacau. Contoh, datang ke undangan bawa awewe batur, pegangan tangan, mesra-mesra, apa kata orang? Banyak, Bang. Sekarang di Iya, undangan ini. makanya banyak karena tidak terekspos kan selama Ya, ini di kan. undangan sekarang banyak. Apalagi ini public figure, Banyak. seorang tokoh masyarakat. Banyak sekarang gini, orang undangan berfoto bersama dengan pengantin. Kebetulan di tempat pengantin di undangan itu ketemu kawan lama, kawan sekolah, dia bawa pelukan. Oke, itu Di masalah. foto. Itu masalah. Padahal diposting di Facebook, Iya. Tapi cuma satu foto. di Instagram, Cuma satu foto. banyak kadang-kadang. Gimana kalau fotonya dengan berbagai macam foto dengan gaya kayak prewe, Tapi di muka di tempat terbuka. tempat bukan terbuka. tertutup. Ya, setuju tempat terbuka, tapi kunaon kudu diposting. Ya karena mungkin ada niatnya, misalkan sekarang karena zaman Zaman sosial media, dia ingin banyak yang nge-like. Tapi Gimana tidak- supaya yang banyak apakah yang tidak nge-like? berpikir Gimana? akan ada efek moral ke masyarakat dan akan dicontoh lagi oleh masyarakat perbuatan seperti itu. Jadi Nah, masalah. mungkin ini yang menjadi poinnya warga untuk melakukan tindak tegas terhadap oknum kepala desa yang sudah mencemarkan instansi. Itu kumaha. Susah sih, kadang-kadang nggak ada unsur pencemarannya. Ya, tapi kalau kita berkaca dari kacamata awam aja melihat perbuatan seperti itu yang Cuma yang dilihatnya gini, kalau menurut normal nggak? ya menurut adat ketimuran, jadi tidak pernah berpikir gini, dia sebagai kepala desa, kenapa tidak memberi contoh yang baik ke masyarakat, apalagi itu istri orang, kan ya istri orang, apa tidak misalkan dia si kepada yang satunya perempuan punya suami, si kepada yang laki-laki punya istri, apa tidak misalkan meraba? Nah itu. Kalau kemudian ada foto mesra seperti itu, tidak merasa cemburu. Nah itu makanya kan Itu ini nih. tokoh masyarakat Nah, yang akan menjadi masyarakat contoh. melihatnya ke situ mungkin, ke situ aja. Tapi kalau menurut ditindak secara hukum tidak bisa. Secara pidana mah tidak ada. Tidak delik, ada. Tidak ada unsur pidana. Tidak ada delik ya. berarti Tapi ya. secara sanksi administratif, Itu kewenangan bupati dengan camat. prerogatifnya bupati. Heeh. Kalau Itu dikasih juga, cuma teguran lisan kira-kira seimbang nggak? ya hak dia, hak dia. Tapi kan kalau dirasa sanksi tersebut tidak terlalu dengan perbuatannya itu gimana? Terus apa gunanya ada camat dengan bupati? Apa semua misalkan sanksi harus diberikan ke masyarakat? Bukan sanksi diberikan ke masyarakat. Oh, Kan kita bukan. negara demokrasi. Nah sekarang harus masyarakat, oh itu tidak benar kata masyarakat, ya udah tindak. Kenapa? Hukum masyarakat yang Nah, berlaku. apa fungsinya? Kembali lagi ke fungsi bupati dan camat.
Bupati sebagai apa? Wakil masyarakat. Camat membina ke kepala desa itu nih. Wakil masyarakat kan? Ah, Nah, masyarakat melakukan aspirasi melalui bupati atau camat. udah Sudah. kan. Tapi sampai nggak pesan masyarakat Masyarakat ingin udah. misalkan Anda sebagai kepala desa, kita ingin Anda misalkan dinonaktifkan untuk jangka waktu beberapa lama atau dipecat sekalian gitu. Tapi tiba-tiba kalau dipecat nggak bisa. Tapi kalau tindakan itu kewenangan camat, ya mau teguran, mau dinonaktifkan sementara dengan jangka waktu. Tapi kalau diberhentikan ada kewenangannya, ada tercantum dalam Permendagri nomor 6 Secara tahun undang-undang, 2011. secara undang-undang masyarakat berhak nggak memberhentikan? Berhak Berhak. apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang makanya tadi tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala desa. nah itu udah salah satu contoh tidak menjalankan kewajiban. Gitu. Kewajibannya apa kalau misalkan di desa tetap berjalan? Desa tetap berjalan, tapi kan fasilitas yang digunakannya menggunakan fasilitas pemerintah. Mobil, ada mobil plat merah. Terus malahan ada yang menggunakan seragam. Di sekolah, Perasaan di Pak Desa nggak pernah diberi ini apa dan ini kendaraan dinas plat merah nggak pernah. tapi Nggak eta ada. ya Mungkin itu ada apa di departemen lain nggak ada nggak Pak tahu Desa. tak. Tapi kan Nggak kalau ada. kita berbicara ke Terus sekarang apa? Dia berfoto bukan sebagai kepala desanya, pribadinya. tapi pernah kebayang nggak kalau misalkan Pribadinya. sanksi ini tidak dilakukan tegas oleh bupati atau camat akan menjadi contoh untuk generasi-generasi yang lain. Kita kasih contoh. Anak sekolah baru kelas 2 SMP, pakai baju SMP, kegandengan tangan, pepelukan. Karena sudah zamannya media sosial. Nah itu, Sosmed. kunaon maneh kikituan. Bae da kepala desa. Ya kalau kan udah mau gitu. gitu udah hapus aja sosmed itu dari negara. Bukan sosmed, ini mah kita lihat langsung misalkan ditegur lah sama masyarakat, ditegur sama orang tua, ada yang lewat. Maneh teh masih kena sekolah, jang, cik atau tong waka bobogohan. Keun bae da kepala desa lagi gitu. Nggak bisa disitukan lah Nah, itu kalau itu melakukan perbuatan- teguran kewajiban. Kalau kita nemukan sesuatu pelanggaran seperti anak bergandengan tangan dengan ini bisa berpelukan dengan anak sekolah, atau yang kita nemukan anak SMP lagi merokok, kewajiban Menegur. meskipun dia bukan orang lain juga ya, Kewajiban menegur kan. biarpun orang tuanya meskipun dia orang lain wajib negur. Nah, Hei kamu jangan ini, jangan merokok, kamu masih sekolah. kita sebagai masyarakat Hei wajib kamu menegur. jangan dulu. Dan yang berhak untuk memberikan sanksi adalah sekolah tersebut. Hmm. Setuju? Kepala Iya. sekolah, guru atau guru BP gitu kan. Sifatnya Nah, apa? Teguran kan nggak diberhentikan jadi murid. Bisa aja diskor. Nggak. Ya itu. Bisa aja diskor kan gitu. Tapi kembalinya kewenangan apa sekolah? Iya. Kemarin Nah, kemenangan sekolah. camat juga itu kewenangan camat. Masyarakat tidak mesti mengintervensi. Pak, berhentikan aja. Karena memberhentikan atau dengan ada dasar hukumnya. Nah, iya, Apa memang- sih yang tidak boleh larangan oleh kepala desa teh, larangannya apa aja? Di situ ada tercantum. Larangan kepala desa itu tidak boleh gini, masuk ormas-ormas terlarang. Kan? Itu ada di situ masuk ormas terlarang. Nah, Masuk sedangkan- salah satunya. Sedangkan kan masuk ormas terlarang itu kan sifatnya subjektif. Masuk ormas ini disebutkan ormas terlarang, ormas radikal gitu. Enggak, yang sudah mulai ketetapan. Ketetapan dihapus. Udah Ya, dihapus. kalau memang Kalau masih menggunakan atribut, Kalau bahasa apa, tema tergantung pandangan. Oh, bahwa ormas ini adalah radikal. Tapi dia tidak ini yang sudah dihapus. tapi maksudnya Ormas gini, yang sudah dihapus ke yang bisa membahayakan keselamatan negara yang sudah dihapus. Itu aja. perbuatan kepala desa itu mencoreng nama baik wilayah atau instansi atau institusi nggak? Menurut pandangan Hmm, awam sosial lah gitu. kalau menurut ada ketimuran sih emang tidak ini sih. Tidak masuk akal. Tidak ya. layak lah Tidak dia layak. berfoto mesra, tidak layak Tidak sebenarnya layak. mah. Apalagi untuk Tapi kalau diposting misalkan gitu kan. secara hukum dibawa ke ranah hukum tidak bisa. Tidak bisa. Oke, Tidak Bang, bisa. kalau dari sisi agamanya Bang gimana? Sama dengan zina agama, zina perbuatan. Itu masuk Cina mungkin. Enggak juga. Enggak tahu lah menurut Bang Weka gimana lah. Kalau yang gitu. Itu ya. Enggak sih. Itu makanya kan dalam hudud atau aturan secara sosial itu kan jelas ya. Laki-laki dan perempuan
dalam satu kondisi tertentu itu juga jangankan pegangan tangan, dalam satu ruangan aja itu sudah Iya. Timbulkan fitnah. sudah merupakan hal terlarang Hmm. dalam aturan itu. Artinya apa? Itu bisa mengundang kepada perbuatan zina. Zina. Kalau secara tinjauan hukum Quran mah ya itu jelas sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan. Apalagi istri Apalagi- bersuami, perempuan Apalagi satu dia mungkin sudah punya istri atau sudah punya suami, terus dia itu public figure juga. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara kenyataan hampir semua begitu kita ini Zaman sekarang. jadi kalau agar tidak begitu ya tetapkanlah aturan yang tertuang dalam kitab suci itu. Kalau mau benar-benar Artinya memang masih ada dari segi agama. dari sisi agama, artinya dari sisi hukum di Indonesia mungkin ada celah. iya ada celah untuk melakukan hal ke sana. Oke, bisa kalau gitu. Betul. Makanya kata Allah wamal lam yahkum bima anzalallah, siapapun yang tidak berhukum. Bang Weka, kepada kopi apa siapa yang- nih? Ini punya saya. Oh iya. Ini saya punya. Maka akan mengundang sikap-sikap yang disebut Quran itu adalah sikap kekafiran. Itu ya udah terindikasi Perbuatan sikap- tidak terpuji berarti kan? perbuatan kekafiran. Kekafiran itu artinya menutup nilai kebenaran ya. Mm-mm. Kafir itu artinya menutup. Artinya kebenaran di sana sudah tertutup. Nah, kira-kira Bang, ini mah menurut Bang Weka sanksi yang tepat untuk oknum yang sudah melakukan perbuatan yang kita anggap sudah melanggar norma-norma ya, norma-norma sosial, norma agama. Kira-kira apa, Bang? Yang pertama mereka harus siapapun ya, bukan hanya mereka, siapapun yang Pencambuk. sudah berbuat seperti itu ya harus tobat. Nah, gitu. Tobat Hmm. gitu. Yang kedua bisa kalau secara hukum kan ada istilah dipotong tangannya gitu ya. Misalnya. Artinya dipotong tangannya itu artinya bukan dipotong secara fisik tapi dipotong, jangan dikasih kesempatan dia untuk memegang sebuah jabatan atau memegang sebuah Public figure. eh, Di masyarakat. kepercayaan yang secara secara sosial gitu. Ini cut off dulu. Cut off dulu untuk sementara. Tapi kalau menurut saya mah gini, Bang. Bisa saja si kepala desa itu jangan bersifat teguran, itu boleh teguran. Teguran lisan dengan atau tulisan disertai dengan penonaktifan sementara sih gitu. Bisa. Bagusnya gitu. Atau lebih Mungkin baik, masyarakat puas mungkin. atau gitu. kalau dia gentle gitu ya, fair, jadi Klarifikasi. dia menyatakan minta maaf. Saya minta maaf kalau saudara-saudara menginginkan saya mundur, saya akan mundur. Itu fair. Nah, Gentle mungkin ya. karena tidak ada klarifikasi dari yang bersangkutan sehingga menimbulkan riak di masyarakat. Harusnya dia muncul loh. Ya, sekarang gini ya, siapa sih yang nggak pernah buat salah? Oke, setuju. Ya. Semua manusia pasti berpeluang berbuat salah. Siapapun itu, apapun itu kapasitasnya, siapapun itu orangnya pasti, termasuk kita mungkin. Tapi yang luar biasa itu ketika orang berbuat salah, dia berani mengakui kesalahannya, dia berani menyatakan permintaan maaf secara publish. Nah itu baru keren. Sportif. Mungkin kalau begitu masyarakat akan berbeda lagi ceritanya. Akan berbeda. Ya. Kan kita mah Artinya negara gini. Kita nggak perlu malu dengan salah yang sudah kita perbuat. Ya. Tapi kita yang perlu kita lakukan itu adalah bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita buat. Dengan niat tidak berburang-burang lagi. Dengan niat. Tidak berulang lagi perbuatan itu. Nah, Ini kan pernah terjadi sama Nabi Yusuf. Sama Nabi Yusuf dengan istri raja waktu itu zaman dulu.
Akhirnya kan Nabi Yusuf dipenjara walaupun dia tidak bersalah karena terbukti bajunya koyaknya di belakang gitu kan. Jadi terbukti Yusuf dia tidak bersalah tapi kan tetap dipenjara. Dan Yusuf lebih memilih dipenjara sebagai pengakuan atas kesalahannya. sebagai tebusan ya, karena secara kejujuran Wahamat bihi Nabi Yusuf dia hayang gitu. Iya. Wahamat bihi dia pun punya keinginan untuk itu. Jadi secara moral, clarity moral dia sendiri sudah merasa bersalah karena dia hayang. Cuma ada sebuah tanda, oh ini jangan sampai terjadi secara eksistensi. Makanya dia menghindar. Lain tak hayang loh. Ini jujur ya. Kita bicara kejujuran. Tapi ya. bicara ini mah dengan dengan konteks sebagai manusia Ya, gitu konteks sebagai manusia gitu. Bukan lain tak hayang. Hayang, ngan ayanganna gitu. Celegang. lain ada ngannya gitu. Lain tak hayang. Nah, inilah kejujuran. Artinya kalau siapa yang berani jujur seperti itu? Gitu loh. Nah, ini kembali lagi Bang ke tanggung jawab. Kalau saya rasa saya mungkin menggunakan sudut pandang dari masyarakat gitu. Masyarakat menginginkan oknum tersebut untuk mengundurkan diri, Oke. bukan dipecat. Nah, di situ ada aturan tentang desa, ya. Kalau mengundurkan diri tanpa kesalahan nggak bisa, Bang. Nggak bisa salah. Tapi kan perbuatan moralnya kan sudah Betul, tapi mengundurkan diri itu harus ada alasannya. Harus ada alasannya. Tanpa alasan dia nggak bisa mengundurkan diri juga. Berarti apa? Dia sudah dipercayakan oleh masyarakat untuk menanggung, misalkan periode itu 6 tahun dia sudah mengundurkan diri. Berarti tidak ada tanggung jawabnya kalau gitu mah. Harusnya Berarti begini. dari tanggung jawab. Harusnya berarti kontradiksi ya tuh ini antara tanggung jawab dan dari tanggung jawab. kalau masyarakat juga pun mau jujur di antara sekian ribu masyarakat itu, emang mana tarik itu? Ya, tapi tong terang-terangan oge gitu Ya, maksudnya, kayak gitu loh. Ini karena kita bicara kali trimoral ya. Ya. Artinya sampai sebegitu sadiskah mereka menghukum seseorang yang mungkin dia juga pun seperti itu. Jangan-jangan ini ada boncengan itu yang bisa disangsikan. Ada boncengan tertentu, ditunggangi oleh ada kepentingan politik Jadi, di sana. kepentingan. Mungkin masyarakatnya bisa aja berpandangan gini, tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh figur panutan masyarakat, dia berbuat seperti itu. Terus pantaskah mereka menurunkan? Kenapa mereka tidak mau memberi kesempatan untuk seseorang itu berubah? Karena hasil dari keputusan bupati yang disampaikan oleh camat menurut pandangan masyarakat itu tidak seimbang, tidak sesuai Harusnya dengan Harusnya kumaha. ya seperti yang kita tadi bicarakan, mungkin dinonaktifkan dulu. Ya tanya dulu masyarakat keinginan gitu. Tanya Pasti dulu, kan kita masyarakat nggak mah tahu. maunya pasti berhenti mengundurkan diri. Tanya maunya apa gitu. Sedangkan untuk mengundurkan diri itu Bang ada aturan-aturannya. Tidak bisa mengundurkan diri. Gitu nih. Jadi ada syarat-syarat pemberhentian itu, ya satunya misalkan melanggar tindak pidana atau misalkan meninggal dunia, penghentikannya itu. Atau masuk ormas terlarang yang sudah dihapus oleh negara, yang dilarang ini. Banyak macam itu tentang desa itu dengan larangan-larangan. Tapi perbuatan yang mereka lakukan dengan cara memposting kemesraan itu salah satu yang merusak nama institusi enggak? Enggak juga lah. Karena apa? Tidak asusilanya nggak ada sih, itu cuma pamer kemesraan aja. Tapi mau dilihat segi agama emang tidak boleh, tidak pantas. Kenapa tidak pantasnya gini Bang? Tidak pantasnya gini. Si kepala desa satunya punya suami, ya. Jangankan yang dari segi agama, perempuan punya suami, berangkat dari rumah aja harus ada izin dari suami, ya, gitu nih. Terus apa? Salah satu dari tamu. Pada saat misalkan si suaminya tidak ada di rumah, si istri tidak bisa menerima tamu dengan memberikan jawaban bahwa suami lagi tidak ada di rumah. Takutnya apa? Adanya fitnah itu. Nah, dilihat dari masyarakat tuh itu tidak pantas. Ya udah kalau gitu saya mah jadi masyarakat mending kawinkeun ya. Nggak bisa lah gitu. Ributnya dina. Ada suami ada istri. Ya suruh cerai dulu. Nah, cerai dulu. Suruh cerai dulu. Kan seperti kisah Nabi kan waktu itu. Nah, Pernah dalam kisah Nabi kan yang katanya melihat apa sih? Tungkuknya.
dikawin, dicerai dulu suaminya kan. Nah kalau misalkan si istrinya tidak mau nyerai, si Suaminya tidak mau nyerai. Heeh. Oh, itu mah kembali lagi ke haknya mereka, berarti masih kenapa? cinta. Dalam hukum aja itu delik aduan, Bang. Sama dengan perbuatan zina. Zina itu kenapa? Dia sudah melakukan zina, tapi misalkan yang dirugikan seperti istrinya yang dirugikan, suaminya itu kan nggak nuntut, nggak bisa apa-apa. Nah, dalam kasus ini misalkan salah Itu satu dari zina sudah berbuat gitu, apalagi cuma ini. ya, dalam kasus ini anggap misalkan salah satu pihak mau dari itu si suami atau istrinya yang melaporkan, itu bisa jadi kena pidana nggak? Nggak bisa. Jangankan baru seperti itu, zina saja yang sudah melakukan perbuatan, ya kalau dua belah pihak atau istrinya atau suaminya ini nggak nuntut nggak bisa. Kalau dia mengakui pada saat itu. Betul, dia mengakui juga. Mengakui, saya juga zina yang sudah melakukan perbuatan gitulah. Terus Tidak apa? Si suaminya mengetahui tapi tidak mau ngadu. Tidak bisa. Iya, kalau suami Saat itu tidak sudah mau melakukan perbuatan gitu, sudah melakukan perbuatan ini tidak bersetubuh mau lah. ngadu, tidak bisa kan? Heeh. Karena yang berhak atas delik aduan itu kan suami korban lah gitu kan. Nah, misalkan si suami yang ini melaporkan istrinya, Harus ada saksi. tapi dia saksinya kan suaminya karena sudah Melihat ada suaminya, melihat. bukan karena sudah ada pengakuan dari sang istri. Nggak bisa pengakuan aja. Nggak bisa. Bisa lah mungkin. Iya. Hah? Tidak bisa pengakuan. Lemah atuh kalau gitu hukum di Indonesia. Enggak, Ya, makanya memang. sulit zina itu kan. Karena apa? Hukum Indonesia itu ada dua alat bukti yang sah. Terus apa? Bukti permulaan yang cukup sepertinya di dalam kamar dia berduaan tidak mungkin sampai melakukan itu. Tidak ngaku. Makanya itu bukti permulaan. Nanti itu tergantung kelebihan nanti si penyidik, si polisi memeriksanya untuk mengungkapkan sampai bukti-bukti lain. Itu kita nggak sampai ke sana. Itu wewenang ke polisi gimana cara teknik dia supaya mendapatkan barang bukti terlengkap, saksinya ada. Beda aja. Kenapa perbuatan itu jarang disaksikan? Tapi ada petunjuk, Bang. Petunjuk mereka misalkan dia ke hotel berduaan dari jam sekian. Dari siapa? Dari resepsioner misalkannya. Nah, itu bisa jadi bikin saksi. Nah, itu kan salah satu upaya polisi. Nanti apa buktinya? Bisa saja nanti di pakaian. Ya, bisa itu saja. kan salah satu upaya polisi untuk mencari Pembuktian bukti. Nah, nanti. ini kan sudah ada bukti dengan pengakuan dari yang bersangkutan. Tidak cukup bukti salah satu pengakuan. Lemahnya di sebelah mana? Karena kan tiga alat bukti saja. Keterangan tersangka, keterangan saksi, Iya, ini kan keterangan satu, oke. tidak kuat. Jadi tiga alat bukti harus lengkap semua. Keterangan tersangka, oke, dia sudah mengakui. Keterangan saksi, oke, si apa? Suaminya sudah menyaksikan dan mengakui juga, dia sudah mengatakan Nggak ada seperti itu. masalah kalau itu. Hah? Nggak jadi masalah, bisa itu. Bisa ada unsur Bukti-bukti pidananya lain. kan? Hah? Bukti-bukti lain bahwa dia sudah melakukan itu. Foto-foto Salah kan satu fotonya itu petunjuk keterangan lain itu maksudnya. Terus kalau ditemukan misalkan ada noda-noda percik-percik gini di situ. Oh itu nggak jadi masalah itu. Itu masih berarti Bisa itu mah. kena itu ada unsur pidana berarti kan kalau kayak gitu. Tapi kalau itu mah enggak. Kalau Kalau itu yang mah mana? enggak itu mah enggak. Macam dulu kan ada kasus artis kan, udah kita sebutin namanya di penjara akhirnya. Dari secara apa memang udah melanggar, menabrak etika dan Tapi ada kan masalah mah tingkah laku tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan Perbuatan tidak terpuji. ada di situ ada tentang larangan desa Bisa ada sebenarnya. mencemarkan. Coba tebak larangan desa ada bang di situ termasuk di situ. Tapi itu juga harus ada pembuktian artinya ke badan hukum nantinya sih kerana hukum. Ya meskipun prosesnya akan rumit lah itu. Memang itu. Ada rumit masalah. Berarti kan sebenarnya Nah sekarang masyarakat mau protes tidak puas dengan jawaban buatnya cuma bentuk teguran gitu aja. ya berarti harus ditanya gitu kepada pihak dari dari pemerintah. Disitulah Kenapa gitu Bang. mesti memberikan sanksi yang sebegitu ringannya? Nah di masyarakat desa kan di situ ada BPD. harusnya masyarakat datang ke bupati ya. Nah di situ ada BPD forum bikinlah atau bentuknya musyawarah desa bukan musyawarah desa. Ada menyampaikan aspirasi melalui BPD. Nah di situ Bang nanti hasil permintaan masyarakat tuh ini gini Sampaikan. disampaikan ke bupati melalui camat. Itu ininya Oke. melalui camat gitu. Jadi intinya Bang,
Yang jelas pun intinya masih jelasnya mah Jangan ditiru. ya yang jelas mah intinya masyarakat tidak puas dengan sifatnya bupati Dengan keputusan bupati. teguran. Memang menurut Berupa kita juga teguran. emang agak ini kalau cuma teguran namanya bukan teguran, ada apa sih gitu nih. Apa gitu. Kenapa Jangan tidak sampai- memberikan sanksi? Jangan sampai timbul lagi sudon masyarakat. Oh, jangan-jangan gitu kan. Kan ada kartu as itu. Bisa saja. Jangan-jangan gitu kan. Ada ini kalau kemarin di kasus banjir bandang ada orang kuat. Tapi Ini ada orang lemah yang bermain Api. Tinggal bermain air lah. bermain hati. ya menurut yang dinonaktifkan sementara lah. Kalau emang diberhentikan harus mengikuti tentang aturan ya. Ya udah, tindakan ini aja sih. Tapi kalau lebih fair lagi, mereka yang harus Mengakui menyatakan Klarifikasi. minta maaf. klarifikasi. Ya kan? Karena kalian menganggap kami Kita berbuat yang aneh-aneh. saya mengundurkan diri. Aku rasa masyarakat bisa ini. Wih, nah, baru, bisa saja. baru pemimpin keren. Mengakui kesalahannya. Iya. Oke. Mungkin tidak sampai ke situ, mungkin sih ininya kepada saya itu. Karena udah malu mungkin nggak tahu gimana sih. Ya, kenapa Soalnya harus kan- malu? Kenapa harus malu? Yang Klarifikasi ya bang ya. justru yang memalukan itu ya karena tidak mengakui. Itu lebih memalukan. Tidak gentleman Tidak sebagai bapak masyarakat. itu bisa terhapus loh semua kesalahannya kalau dia mengakui. bisa. Bisa. Masyarakat bisa nerima. Bisa. Sama seperti Nabi Adam kan dia juga berbuat kesalahan tapi dia jujur mengakui kesalahan. Nah akhirnya kan clear semuanya. Sama. Kalau orang sudah mengakui kesalahan, tidak mungkin dituntut untuk ini bang. Ya saya sudah melakukan kesalahan, jadi mohon maaf. Secara Gitu. katanya secara hukum juga kalau orang udah ngaku salah itu dipotong hukuman juga ya. Ya ada meringankan. 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 Kenapa sih nggak berani begitu? Berarti sebegitu sebenarnya lentur juga kan hukum di Indonesia itu kan berarti Hukum kan, itu memang untuk melenturkan. nah, Hukum itu untuk menyadarkan orang. Iyalah bang. Menggugah rasa hukum itu. Sekarang gini, hakim aja menentukan hukuman itu dia dengan moral bang. Meskipun ancaman hukum pencurian 5 tahun, dia tidak paten menghukum dengan ancaman yang di situ tertera 5 tahun, tidak. Dia berdasarkan pertimbangan lain. Pertimbangan aja kepada manusia ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya pada Tuhan dengan pertimbangan ini. Yang 5 tahun bisa saja jadi 7 bulan, bisa saja jadi 1 tahun. Tidak mutlak harus segitu paten, tidak. Jadi kesadaran itu penting. Selalu penting ya. Oke, tutup Om. Tutup. Mudah-mudahan obrolan kopi mau bermanfaat boleh, tidak bermanfaat juga boleh. Siapa aja boleh kesini ya. Siapa aja Ini mau ngopi dulu. Karena kita- Judulnya ngopi ini. Judulnya ngopi. Mari ngopi, bukan mari Mas, busuk. ya, mari ngopi mah gitu, Bang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.